Nah, jadi zaman itu orang tua saya itu pengepul besi rongsokan gitu mas. Ya, yang ngumpul-ngumpulin besi-besi yang kecil-kecil. Dari kecil itu saya juga kalau nyari uang jajan, ya saya harus ngumpulin besi itu. Terus sampai kuliah di Jogja, jurusannya informatika. Teknik informatika, lulus kuliah, malah jadi agen asuransi. Terus lanjut lagi buka usaha. Dari situlah mulai buka Coklat Impian. Perkenalkan, nama saya Irham. Saat ini sebagai owner dari Coklat Impian. Jadi mulai usaha itu dari tahun 2010, dari masa zaman kuliah. Terus ganti-ganti mas, biasanya kita bangun, turun, naik turun. Akhirnya kita masuk ke Coklat Impian itu tahun 2022 bulan Februari. Jadi Coklat Impian ini baru berdiri 1 tahun sekian bulan. Selama di informatika saya senang tuh mengulik tentang ini mas, tentang pengembangan diri, self development gitu ya. Jadi belajar ilmu tentang pengembangan diri. Oh ternyata orang kaya itu yang dia nggak lahir kaya terus kaya aja gitu, enggak. Tapi mindsetnya memang udah kaya duluan gitu kan. Nah dari situ juga saya ingat Rasulullah ngomongnya gini mas, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang, berusaha. Dan bahkan Rasul pun mencontohkan. Jadi saya pikir pasti ada apa ya, walaupun nggak sekarang nanti pasti ada hasilnya gitu kalau usaha. Jadi pegang itu sih. Tadi yang setelah lulus kuliah jadi agen asuransi itu sampai ke Sulawesi segala macam buat prospek supaya orang mau jadi nasabah gitu ya. Setelah itu sadar kayaknya ini nggak nikmat jalan ini mas, karena harus menjual sesuatu yang kita sendiri belum tentu pakai gitu kan. Akhirnya nikah, 2014 menikah, 2015 balik ke Jogja, buka kedai kopi yang tanpa ilmu. Jadi kita cuma sekedar buka aja, berasumsi kalau kita buka tempat usaha bakal rame dan lain-lain, tapi ternyata enggak juga, karena nggak ada ilmunya mas. Nggak ngerti ilmu marketing, ilmu keuangan, operasional nggak ngerti. Saya jaga sendiri, ada uangnya hari itu dipakai buat makan. Jadi besoknya bingung lagi modalnya buat dari mana lagi gitu. Nah dari situ bangkrut, alhamdulillahnya bangkrut 2 tahun. Buka usaha kuliner itu kedai kopi, bangkrut. Terus jadi supir gokar waktu itu. Lagi ramenya taksi online, jadi supir gokar. Berjalan 3-5 bulan. Mulai berpikir lagi mas, kayaknya kalau saya kerja selamanya nih, kalau saya sakit nggak ada pemasukan. Tapi kalau saya kerja baru ada pemasukan. Berarti saya harus kerja seumur hidup. Sementara katanya Bill Gates, kalau kita tidak bisa menghasilkan uang saat kita tidur, berarti kita akan kerja selamanya. Dari situ langsung kepikiran harus balik lagi ke dunia usaha. Mulailah jualan gorengan waktu itu. Jualan gorengan, berjalan 1 tahun, nggak bagus, turun. Buka lagi minuman, jualan boba. Waktu itu tren boba, jualan boba. Habis itu jualan dessert box, kue. Terakhir jualan croffle, waktu rame-ramenya croffle. Nah yang terakhir ini buka Coklat Impian. Gitu. Jatuh bangunnya kayak gitu. Awal mulanya itu dulu inspirasinya dari Surabaya. Jadi di Surabaya itu ada es coklat yang terkenal di sana. Terus kita lihat di Jogja ini kayaknya asik kalau dibawa ke Jogja dengan konsep yang kita perbaiki sedikit. Nah itu awal mula inspirasinya. Jadi coklat yang kita lihat unik gitu mas, ada roti dicelupin ke dalam minumannya gitu. Jadi nama Impian ini kita ambil karena usaha-usaha sebelumnya itu kita naik turunnya itu sangat cepat gitu mas. Jadi waktu pas kita mau komitmen bangun satu brand baru lagi yang minuman dan coklat, itu dikasih nama Impian karena teman-teman ini punya impian semua gitu. Dan juga impian dari kita juga, semoga brand ini yang bisa bawa kita nanti lebih baik lagi lah dari sisi
pengalaman kita, dari sisi experience kita buat ke brand-brand berikutnya. Jadi Coklat Impian awal mula kita buka ini kita kerjasama. Jadi yang tempat ini di Lempuyangan, kita kerjasama sama teman itu sekarang jadi mitra kita. Sistemnya kita bagi hasil. Karena waktu itu modal kita cuma 3 sampai 5 juta mas. Jadi sangat terbatas. Kalau kita harus sewa tempat lagi nggak cukup. Nah jadi waktu itu kita modal 3 sampai 5 juta itu kita beli gelas, terus kita bayar marketing buat iklankan, terus kita promo selama 3 hari secara gratis. Itu biar ada traffic yang datang ke sini. Nah itu perjalanannya dari bulan Februari sampai bulan puasa tahun lalu itu naik turun ya. Tapi setelah Lebaran kita mulai ngerti media sosial lain, ternyata ada media sosial lain yang ternyata sangat powerful gitu ya. Itu TikTok sama Google Maps. Nah dari situ mulailah kita pelajari, terus kita optimasi, dan dari situ Coklat Impian bisa dikenal di mana-mana. Itu nggak sengaja ya mas. Jadi waktu itu tiba-tiba ada micro-influencer TikTok, nah itu dia ngeliput Coklat Impian. Dan videonya itu FYP gitu, atau banyak penontonnya lah. Nah dari situ banyak yang datang ke Lempuyangan, ke outlet pertama kita ini. Nah dari situ kita sadar, oh ternyata TikTok yang powerful. Dari situ kita mulailah memanggil teman-teman micro-influencer lain untuk datang meliput. Nah tantangannya ini berlapis mas. Jadi beda-beda dari awal kita opening, pas kita mau launching. Jadi memang nanti teman-teman juga mungkin akan melewati beberapa fase gitu. Fase pertama itu sebelum launching. Jadi pas launching ini fase penentuan apakah produknya diterima atau nggak diterima. Jadi riset produk sangat penting. Kemudian strategi komunikasi marketing. Percuma punya produk enak tapi nggak ada yang tahu gitu ya. Nah jadi fase berikutnya itu di marketingnya mas. Setelah kita dapat produk yang pas, memarketingkan produknya. Nah setelah marketing produk, pelanggan datang, itu kewalahan di bagian operasional. Nanti banyak pelanggan yang kecewa karena nunggu terlalu lama, stoknya habis. Jadi di operasionalnya tantangan berikutnya. Tantangan terakhirnya itu nanti di bagian keuangan. Gimana kita bisa ngatur, manage keuangan. Percuma dapat omset besar, tapi uangnya nggak ada. Karena kita nggak pintar ngatur keuangannya. Kayak gitu mas. Jadi tantangannya bertahap. Tapi yang paling penting yang pertama, kalau teman-teman mau mulai usaha, harus ketemu produk yang tepat dulu mas. Cara supaya ketemu produk yang tepat, ya kita harus ngerti kebutuhan market. Kalau menjanjikan, semua usaha menjanjikan ya mas. Tapi kalau saya pribadi, kuliner ini karena repeat. Orang repeat mas, repeat. Beda sama orang beli motor cuman mungkin setahun sekali atau 10 tahun sekali gitu. Tapi kalau kuliner memungkinkan untuk dia beli setiap hari, jadi yang perputarannya cepat. Nah itu yang buat saya tertarik menggeluti usaha di bidang kuliner, terutama minuman. Karena kalau minuman ini beda sama makanan pokok mas. Jadi orang bisa minum itu datang sehari 2-3 kali ke outlet itu mungkin. Tapi kalau makanan pokok agak presentasinya kecil. Dari sebelum usaha minuman kita memang sering buka usaha yang lagi tren mas. Jadi misalnya terakhir itu sebelum Coklat Impian kita buka Kroffel. Nah waktu itu kita buka Kroffel, emang lagi rame aja. Nah kalau saran saya buat teman-teman juga, cari dulu yang memang lagi rame apa nih. Karena pasarnya udah ada. Jadi kita yang tadi kan ada produk sama marketing ya. Nah yang marketing ini kita lebih hemat biaya. Karena udah divalidasi. Banyak yang cari produk kita, terus tinggal kita buka aja, orang datang. Nah kalau yang minuman ini memang kita udah riset dan ternyata kita sendiri mas, hampir tiap kita ke warung makan atau apa, pasti pesannya itu minuman yang sama mas. Biasanya es teh. Nah cuman kemarin kalau kita buka es teh juga terlalu general.
terlalu mainstream, jadi udah banyak pesaingnya. Akhirnya kita ketemu kategori minuman baru nih kayaknya yang menarik, yaitu coklat. Update terakhir itu di 47 Mas. 47 itu kemitraan. Jadi sistem di model bisnisnya Chocolate Impian ini kemitraan, ada yang lepas sama yang under management. Kalau yang di wilayah Jawa Tengah itu kita under management, tapi kalau yang di luar Jawa Tengah kita lepas, mitra lepas. Tersebar sampai Batam, paling barat, paling timurnya Makassar. Sebenarnya masing-masing nih punya kelebihan, punya ini ya, punya tantangannya sendiri-sendiri ya. Sebenarnya yang paling bagus bisnis itu kalau kita bisa buka cabang sendiri. Cuman modal yang dibutuhkan besar banget. Nah, kalau kita pengennya kita yang under management ini supaya bisa kita kontrol, Mas. Bisa kita kontrol yang di wilayah Jawa Tengah. Tapi kalau yang sampai ke Batam itu kita udah di luar effort kesananya terlalu jauh. Nah, itu makan waktu banget dan kita memang bukan ahlinya di operasional. Jadi ya kita lepas saja. Tapi kita bantu pemasarannya sama bahan bakunya kita support. Jadi kalau omset cabang-cabang lain itu kita nggak, kita ada datanya tapi kita nggak bisa ini. Cuman kalau yang di lokal Jogja aja, yang di manajemen sama kita, rata-rata itu di angka 4-7 juta lah per hari, Mas. 4-7 juta per hari. Nah, total karyawannya yang kita handle yang under manajemen aja itu di 87 orang. Saya pribadi mulai usaha dari zaman kuliah itu, ini Mas, niatnya dulu Mas. Jadi pastikan niatnya dulu apa mau bangun usahanya itu, terus kalau sudah niat jangan nyerah Mas. Ketemu hambatan apa belajar, jadi nggak ketemu hambatan terus malah tidur gitu. Malah lemes, jangan. Jadi kalau ketemu hambatan malah harus kita belajar. Jadi kalau saya sih persepsinya, ada kemarin kata-kata bagus dari teman juga, jangan jadikan anak tangga itu sebagai hambatan kita menuju lantai atas, ya, tapi jadikan itu sebagai jalan kita menuju ke lantai itu. Jadi kan jadi anak tangga itu jangan jadikan hambatan, tapi jadikan sebagai peluang kita untuk naik ke tangga berikutnya. Gitu. Jadi jangan pernah nyerah sih.